Selanjutnya kami ajak Anda memantau arus lalu lintas di kilometer 88 Cipularang. Ada rekan Dilami Aulia di sana. Dilami, selamat sore. Nampaknya di belakang masih lumayan lengang ya Dilami. Silakan Dilami. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Pantauan kami di rest area kilometer 88A Cipularang ini memang terpantau masih lengang, artinya memang tidak ada kepadatan yang signifikan. Bahkan kalau kami pantau 3 jam terakhir ya tidak ada kepadatan atau antrian di pintu masuk rest area kilometer 88A. Hal ini karena memang diprediksi untuk puncak dari arus mudik lebaran 2026 akan terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Namun begitu Juno dan juga pemirsa, memang di H-7 minggu ini memang sudah ada kenaikan, namun tidak begitu signifikan ya. Nah, kalau untuk kilometer 88 rest area ini memang jadi favorit nih bagi masyarakat Jakarta yang ingin berpergian menuju Bandung. Dikarenakan kalau misalnya meninjau fasilitas di kilometer 88 ini sudah lengkap dari musola, toilet, tempat bermain anak, kemudian juga ada masjid di mana ini menjadi kenyamanan tersendiri begitu ya bagi para pemudik. Nah, tapi perlu diingatkan kembali Juno, kalau beristirahat di rest area ini hendaknya hanya 30 menit. Artinya ini juga mengimbau untuk tidak nantinya ada antrian keluar dari rest area. Nah, kalau meninjau sejauh ini ya, kalau untuk antrian atau kepadatan yang paling banyak di rest area kilometer 88 ini memang terjadi pada jam 3 subuh saat akan sahur, kemudian pada saat jam 5 hingga jam 6 sore saat berbuka puasa. Sehingga ini masih setengah 5 ya Juno, jadi memang masih situasinya masih lengang. Nah, untuk kantung parkir ini memang ada kiranya 2.000 kantung parkir yang memang masih tersedia dan bisa digunakan oleh masyarakat, mengingat kalau untuk kondisi saat ini juga masih terpantau kondusif ya. Jadi Juno juga pemirsa yang ingin beristirahat ataupun bersolat dan lain sebagainya ini bisa dilakukan di kilometer 88 Cipularang begitu Juno. Nah, kemudian dari Jasa Marga ini juga telah menerapkan diskon 30% di tol Cipularang pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2026. Hal ini memang diberikan untuk antusiasme dari masyarakat untuk bisa mudik lebih awal, sehingga nantinya tidak ada penumpukan kendaraan saat puncak arus mudik. Kembali ke Juno. Dilami ya. Tadi memang masih ya H-7, jadi wajar kalau memang keramaiannya belum nampak, dan juga teman-teman tadi melihat bagaimana sebenarnya mulai ada ramai tapi masih lancar seperti itu ya. Dilami, terima kasih banyak, sehat-sehat dan tim semuanya semoga lancar, aman semuanya dalam proses bekerja dan meliput ya. Terima kasih banyak Dilami, sehat-sehat. Dan pemirsa, sepekan jelang Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati pemudik. Pengelola bandara mencatat hari ini ada lebih dari 1.000 penerbangan. Jalur darat sekarang jalur udara pemirsa maksud saya. Antrian penumpang di counter check-in Terminal 2 penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta Tangerang telah terjadi sejak pagi tadi. Penumpang kebanyakan mudik ke Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Dan hari ini bandara melayani sebanyak lebih dari 177.000 penumpang dan 1.171 penerbangan dengan kenaikan 30% dibandingkan hari biasa. Ribuan pemudik tujuan Surabaya memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain berangkat secara rombongan, pemudik juga membawa banyak barang ke atas kapal.
Memasuki H-7 menuju Lebaran, ribuan pemudik mulai memadati area terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka rata-rata berangkat dari sejumlah tempat di Sulawesi Selatan untuk mudik menuju Pulau Jawa. Di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar ini berlayar kapal Pelni KM Tidar, rute Indonesia Timur menuju Pulau Jawa. Sejak Jumat pagi hingga petang, antrian panjang dan kepadatan di loket keberangkatan tidak dapat dihindarkan. Apalagi selain berangkat bersama anggota keluarga, pemudik juga membawa berbagai barang bawaan untuk dibawa ke kampung halaman. Sementara pihak pelabuhan menyebut, puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar terjadi pada hari ini, setelah mengalami peningkatan jumlah penumpang sejak 11 Maret lalu. Ya, harus mudik pada saat ini memang udah mulai mencapai puncaknya. Kenapa? Ada pada saat ini sebetulnya ada 2 kapal yang kedatangan pertama sebetulnya semalam, ada KM Wilis dan berangkat sekitar jam 5 pagi tadi pagi membawa penumpang 383 penumpang. Dan hari ini di samping kita ada KM Tidar, dia dengan kedatangan dari pelabuhan Bau-Bau nanti selanjutnya menuju Surabaya. Pihak pelabuhan juga memastikan kondisi cuaca di perairan saat ini cukup kondusif, sehingga pelayaran kapal penumpang menuju Surabaya berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Makassar, Lea Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang arus mudik Idul Fitri, akses jalan tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara mulai difungsionalkan secara terbatas. Pembukaan tol Balikpapan Samarinda ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang ingin berkunjung ke IKN selama masa libur Lebaran. Sejumlah kendaraan antre melintasi jalan tol Balikpapan Samarinda yang hendak menuju Ibu Kota Nusantara. Jalan tol ini difungsikan selama 17 hari, mulai dari 13 hingga 29 Maret 2026 dengan jam operasional mulai pukul 6 WITA hingga 18.00 WITA. Masyarakat pun dapat mengakses tol melalui 2 jalur, yakni pintu tol Manggar dan pintu tol 1B. Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim akan mensiagakan personelnya pada jalur tol Balikpapan Samarinda untuk memastikan kelancaran dan keamanan bagi masyarakat saat melintas. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita kembali ke Pulau Jawa, pemirsa. Waspada saat berkendara. Kecelakaan beruntun terjadi di tol layang MBZ arah Cikampek Sabtu pagi. Kecelakaan ini sempat mengganggu kelancaran pengguna jalan tol di kilometer 35 hingga kilometer 37 plus 200. Menurut informasi dari Jasa Marga, kecelakaan ini terjadi pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Penanganan dilakukan di jalur kanan hingga pengguna tol menggunakan lajur 1 atau kiri. Belum ada informasi terkait adanya korban. Kecelakaan lalu lintas rawan terjadi terutama di saat puncak arus mudik Lebaran. 2 buah truk kontainer terlibat kecelakaan dini hari tadi. Seorang sopir truk kontainer terjepit dan tewas. Oh, supirnya nih kejepit nih. Kontainer remnya blong mundur. Ditahan sama kontainer juga. Sejumlah warga dan pengguna kendaraan dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Kamal Raya menuju Dadap, Tangerang. Blong. Tuh. Ada supirnya. 2 truk kontainer terlibat kecelakaan lalu lintas dari arah Kamal Raya menuju Dadap jelang waktu sahur. Seorang sopir truk kontainer terjepit dan tewas di tempat. Korban lalu dievakuasi menggunakan kendaraan forklift. Insiden ini terjadi ketika truk kontainer tak kuat menanjak dan hingga akhirnya mundur. Di belakang truk berdiri truk kontainer lain yang mengakibatkan sopir tak dapat menghindari kecelakaan. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terguling setelah menabrak truk di depannya. Diduga sopir minibus mengantuk. Nah, kalau ngantuk wong iki. Ngantuk iki.
Ya, kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Gempol ke Japanan Pasuruan. Dalam rekaman kamera dashcam, sebuah mobil yang melaju di tol tiba-tiba hilang kendali dan menabrak truk yang berada di depannya. Diduga sopir minibus mengantuk. Kerasnya tabrakan membuat mobil oleng dan terguling. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir dan penumpang minibus alami luka ringan. Petugas kemudian datang untuk melakukan pengamanan. Jadi tolong hati-hati ya pemirsa ya, kalau di tol make sure lagi harus yakin bahwa kondisi fit dan tidak ngantuk. Karena kita bisa nabrak dan ditabrak seperti itu.